bersama-sama. Setuju? Oke. Jadi malam ini saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi sekali lagi saya tekankan, malam ini kita tidak sekedar sedang nyanyi bersama di tempat ini, tapi lewat setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, baik itu lewat doa, lewat pujian, lewat komitmen dan pernyataan iman kita, jadikan itu sebagai pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Sebab setiap kali kita memperkatakan apa yang kita katakan di hadapan Allah yang kita sembah dengan iman kita, maka itu pasti akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada nonton sebuah DVD, judulnya The Bible. Pada waktu saya nonton film ini, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini? Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dahsyatnya Allah kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Pada waktu saya menyaksikan adegan gimana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis-nangisnya. Saya angkat dua tangan saya di hadapan Allah, saya memuja Dia dan saya menyembah Dia. Dan saat itu saya berpikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang dahsyat seperti Dia. Kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka di hadapan Allah. Tapi pada waktu saya nangis, tiba-tiba tangisan saya berubah menjadi kemarahan. Kenapa kemudian saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka di hadapan Allah, cuma butuh 3 hari, mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat, baru saja menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan, sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Tapi pada waktu saya marah Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita ditolong oleh Tuhan, lalu dengan mudah mulut kita bilang apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dan seterusnya. Namun manakala kita mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti, kenapa semuanya mesti terjadi? Mengapa semuanya mesti kita alami? Kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit dalam kondisi semacam itu, kita mulai meragukan kasih dan kuasanya atas hidup kita. Malam ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berita baiknya, Tuhan tahu setiap pergumulan kita malam hari ini. Itu sebabnya di hadapan Allah yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita buang semua keraguan-keraguan kita akan kasih dan kuasanya. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Di hadapan Allah yang tidak pernah berubah ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, takkan ragu berjalan di dalam lembah yang gelap,
Bersama-sama katakan, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Bagi yang percaya, angkat kedua tangan di hadapan Dia, katakan, Aku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Malam hari ini di hadapan-Mu Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak mengerti. Mengapa semuanya mesti terjadi? Mengapa semuanya mesti kami alami dalam hidup kami ini? Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya malam hari ini di hadapan-Mu, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami kenal siapa Allah yang kami sembah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang benar, sehingga tidak pernah sekalipun Kau melakukan kesalahan atas hidup kami ini. Tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami ini. Itu sebabnya di hadapan-Mu malam ini, inilah sekali lagi pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut Engkau besertaku. Terima kasih Bapa, segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
Haleluya.